Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini channel ini akan membagikan video yang berjudul Golongan orang yang didoakan malaikat. Sebagai makhluk yang mulia, selalu taat dan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, malaikat berdoa bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ia juga tidak memiliki keinginan untuk berdoa lantaran tidak ada nafsu dalam dirinya. Malaikat pun tidak memohon ampunan, keselamatan, kebahagiaan, dan semacamnya. Karena hidupnya sudah cukup hanya dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata makhluk mulia tersebut memohon doa pada Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Salah satu doa malaikat untuk manusia diabadikan dalam Al-Qur'an surah Al-Ghafir ayat 7 sampai 9. Artinya, para malaikat yang memikul arasy dan yang berada di sekelilingnya selalu bertasbih dengan memuji Tuhannya, beriman kepadanya, dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Maka berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat serta mengikuti jalan-Mu, dan lindungi mereka dari azab neraka jahim. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga yang telah Engkau janjikan kepada mereka, serta orang soleh di antara nenek moyang, istri, dan keturunan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Lindungilah mereka dari keburukan. Siapa yang Engkau lindungi dari keburukan pada hari itu, sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat padanya. Itulah kemenangan yang agung." Oleh karena itu, sebagai makhluk yang sangat butuh akan doa, manusia harus berupaya agar didoakan baik oleh malaikat. Lalu, siapa saja golongan-golongan orang yang didoakan oleh malaikat? 10 golongan orang yang didoakan malaikat antara lain merangkum buku orang-orang yang didoakan malaikat yang ditulis oleh Syekh Dr. Fadl Ilahi. Berikut adalah golongan-golongan orang yang didoakan malaikat. Yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Di antara orang-orang yang didoakan para malaikat adalah orang yang tidur dalam keadaan suci. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sucikanlah badan-badan kalian, semoga Allah mensucikan kalian
karena tidak ada seorang hamba pun yang tidur malam dalam keadaan suci, melainkan satu malaikat akan bersamanya di dalam syiar. Tidak ada satupun dia membalikan badannya, melainkan satu malaikat akan berkata, "Ya Allah, ampunilah hambamu ini, karena ia tidur malam dalam keadaan suci." Kedua, orang yang duduk menunggu sholat. Orang selanjutnya yang mendapatkan permohonan ampun dari doa para malaikat adalah seseorang hamba yang duduk di masjid untuk menunggu sholat dalam keadaan berwudu. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya, 'Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia.'" Tiga, orang yang berada pada saf bagian depan dalam sholat. Di antara orang yang beruntung dengan sholawat para malaikat pada mereka adalah orang-orang yang berada pada saf bagian depan ketika sholat, baik itu pada saf pertama, kedua, atau saf bagian depan lainnya. Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, beliau meriwayatkan dari Al-Barra, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf pertama." Keempat, orang yang menyambung saf ketika sholat. Sholawat para malaikat juga ditujukan kepada mereka yang selalu menyambung saf. Mereka tidak akan membiarkan sebuah kekosongan dalam sholat. Para Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung saf-safnya." Kelima, malaikat mengucapkan amin ketika seseorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Saat memimpin sholat berjamaah, seseorang imam ketika selesai membacakan surah Al-Fatihah dan mengucapkan amin, para malaikat juga turut mengucapkannya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa yang ucapannya itu bertepatan sesuai dengan ucapan para malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Keenam, orang yang duduk
di masjid setelah melaksanakan sholat. Golongan orang selanjutnya yang akan berbahagia karena mendapatkan sholawat dari para malaikat adalah orang yang tetap duduk di masjid setelah melaksanakan sholat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat kepada salah seseorang di antara kalian selama ia berada di masjid di mana ia melakukan sholat. Hal ini selama ia wudunya belum batal. Para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. 7. Orang yang melaksanakan sholat subuh dan sholat asar secara berjamaah. Para malaikat berkumpul pada sholat subuh dan asar untuk mendoakan orang yang melaksanakan sholat pada waktu tersebut secara bersamaan. Diriwayatkan oleh para imam, yaitu Imam Ahmad, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Hibban, dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari dan para malaikat yang menyertai hamba pada siang hari berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat berkumpul pada sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari naik ke langit, dan malaikat yang menyertai hamba pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari ke langit, sedangkan para malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang dan mereka sedang melaksanakan sholat, dan kami tinggalkan mereka dan mereka sedang melaksanakan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. 8. Orang yang mendoakan saudaranya dari kejauhan dan bagi yang didoakan. Orang yang didoakan oleh saudaranya dari kejauhan dan orang yang mendoakannya, keduanya akan sama-sama didoakan oleh para malaikat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Syafwan, ia adalah Ibnu Abdillah bin Syafwan dan Ummud Ad-Dardah. Beliau berkata, aku pergi ke Sam dan mendatangi Abu Darda di rumahnya, tetapi beliau tidak ada di rumah. Yang ada hanyalah Ummud Darda. Ia berkata, apakah tahun ini engkau akan pergi haji? Ya, jawabku. Dia berkata, doakan kami dengan kebaikan, karena Nabi SAW pernah bersabda, doa seseorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. 9. Orang-orang yang berinfak. Orang-orang yang selalu berinfak di jalan Allah akan didoakan oleh para malaikat.
Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak satu hari pun di mana pada pagi harinya seorang hamba ada padanya melainkan dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antaranya keduanya berkata, Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan yang lainnya berkata, Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir. 10. Orang yang menjenguk orang sakit. Di antara orang yang mendapatkan sholawat dari para malaikat adalah seorang muslim yang menjenguk saudaranya sesama muslim. Diriwayatkan oleh dua imam, yaitu Ahmad dan Ibnu Hibban dari Ali. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang mukmin menjenguk saudaranya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Itulah golongan-golongan orang yang akan didoakan para malaikat. Marilah amalkan 10 kebaikan di atas agar para malaikat turut mendoakan kebaikan pada kita semua. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.